Vivo V29. Banyak yang bilang HP ini overpriced, pakai chipset yang umurnya 3 tahun, tapi menurut gue HP ini punya kelebihan tersendiri yang bisa menjadi HP premium mid-range terbaik di harganya. Cuma ada satu kelemahan. Mari kita langsung aja review. Halo guys, nama gue Stam dari StevTech dan mari kita langsung aja review Vivo V29 5G. Seperti biasanya pertama mari kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli Vivo 29 di harga 5,3 jutaan. Itu yang pastinya resmi dan varian RAM 8GB, internal storage 256GB. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper di HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Dan ya, untuk harga segitu guys, ini speknya juga cukup oke. Dia pakai chipset Snapdragon 778G, chipset lama tapi masih sangat solid. Punya layar 6,78 inci, AMOLED 120Hz, Full HD 1 billion color display, very nice. UFS 2.2, USB Type-C 2.0 OTG, dan juga punya baterai sebesar 4500 mAh battery, very nice. Dan selanjutnya mari kita bahas untuk desain dan displaynya. Ini yang gue suka banget dari Vivo V29. Untuk desain yang pertama, ini desain belakangnya gue suka banget ya. Dia itu kayak di brush gitu, kacanya brush. Jadi dia nggak nge-leave fingerprint sama sekali. Itu yang gue suka. Jadi kalau misalnya kalian pakai HP ini naked, nggak pakai case, ini nggak bakal nge-leave fingerprint sama sekali. Very very nice. Dan juga yang gue suka dia desain belakangnya yang general kelihatan gagah dan premium lah ya, kelihatan kayak HP mahal. Ini warnanya juga rose gold, ngingetin gue banget sama Galaxy Note 20 Ultra. Mirip banget. Dan untuk layar depan ini juga pasti sangat bagus. Dia ini Edge display, 6,78 inci, sangat bagus banget. Dan juga dia bezelnya simetris. Gue memang bisa bilang ya, ini Vivo V29 itu kayak mau nyaingin Xiaomi 12 Lite atau 13 Lite yang mau mendatang keluar. Karena ini memang banyak banget dari segi performance layar tuh mirip banget sama Xiaomi 12 Lite atau sedikit lebih baik. Seperti dari layarnya. Untuk kualitas layarnya gue bisa bilang ini lebih bagus dari Xiaomi 12 Lite. Dia layarnya vibrant dan walaupun gue nggak suka edge, tapi ini edge-nya nggak bener-bener in your face, masih lumayan oke, nggak terlalu melengkung banget, jadi masih acceptable. Dan untuk overall kualitas layar dipakai buat nonton film sangat enak banget. Layar vibrant, color-nya luas, dan juga punya film angle yang sangat baik. Untuk fingerprintnya dia itu pakai optical fingerprint, dan gue bisa bilang kayak di harganya ini optical fingerprint salah satu paling tercepat. Kalau bisa dibandingin sama Xiaomi 12 Lite, gue bisa bilang lebih cepat jauh optical fingerprint di Vivo V29 ini. Cepat, reliable, dan juga dalam kondisi tangan gue kering atau sedikit lembab sekalipun masih bisa nge-scan dengan baik. Untuk visibilitas di bawah sinar matahari ini memang layarnya nggak bisa terang banget ya. Kalau nggak salah hanya bisa sampai 900 nits. Jadi bisa kita lihat tuh, di bawah sinar matahari yang super terik memang layar jadi kelihatan agak gelap, tapi at least dia masih usable. Nah, untuk haptiknya gimana? Ini memang kelemahan besar dari HP ini yang menurut gue Xiaomi 12 Lite jauh lebih baik. Ini haptiknya biasa aja, nothing special. Untuk di harganya menurut gue malah buruk ya. Dia itu haptiknya masih kedengeran suara buzz-buzznya, masih kedengeran suara haptiknya, jadi bukan kerasa tapi masih lebih kedengeran. Kurang enak, tapi sih gue bisa dimatiin kalau gitu. Dan untuk sensitivitas keyboardnya sendiri dia nggak ada masalah, super sensitif dan enak banget dipakai. Nah terus selanjutnya mari kita bahas untuk audio quality-nya. Ini yang sangat-sangat menyenangkan banget ya. Tapi sebelum kita ke segmen tersebut, kita bahas untuk audio quality via 3.5mm to USB Type-C karena sayangnya di sini nggak ada headphone jack. Kualitasnya menurut gue sangat-sangat bagus. Dia punya sound signature yang lebih ke arah balance. Jadi gue pakai Trueear Zero Red untuk ngetes HP ini juga. Dia masih bisa mempertahankan suara ayam tersebut yang lebih ke arah balance sedikit warm. Dia masih bisa mempertahankan. Volumenya juga masih cukup oke di 55%, cukup keras. Dan overall punya sound signature yang atau sound quality yang sangat-sangat on your face. Vokalnya clear, mid-range-nya bagus, separasi instrumennya juga oke, overall bagus lah ini. Cuma memang ini sayang banget mono speakernya. Yap, ini speakernya hanya mono. Aneh banget, gak tau kenapa Vivo nggak bikin dual speaker. Itu kriminal ya, harusnya dipenjara tuh yang mikir ide kayak gitu. Tapi ya, hanya mono. Dan yang bikin disayangkan tuh ini mononya padahal enak banget loh. Suaranya powerful, gak ada distorsi, vokalnya enak, tapi sayang banget karena dia mono, jadi
soundstage-nya nggak bakal bagus ya. Sayang banget, padahal untuk identitas suaranya sendiri itu cukup bagus. Kalau dual speaker ini bisa jadi bisa menyaingi Xiaomi 12 Lite ya, tapi kalau mono yang pastinya 12 Lite masih jauh lebih baik. Tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Dengerin deh, itu menurut gue mono paling luas yang pernah gue denger. Check it out. On the Pro phones, in the impressions video, I was a little down on the whole like 1x versus 1.2x versus 1.5x thing because I thought it was literally just a digital. Oke, moving on ke kamera kualitinya. Kamera belakang dia ini memang kameranya hanya 2 kamera tapi udah cukup bagus. Sebenarnya triple, cuma terakhir hanya depth sensor, nggak terlalu berguna. Main kamera 50 megapiksel, ada optical image stabilization, dan kamera kedua 8 megapiksel ultra wide, dan ini ada flashlight biasa dan aura light. Kamera depan ini tuh 50 megapiksel juga ya, tapi dia juga nge-recordnya depan belakang maksimal hanya di 4K 30 fps aja, sayangnya nggak bisa sampai 60. Nah, kualitasnya gimana? Pertama kita omongin dulu halo light-nya atau aura light-nya ya. Bisa kita lihat tuh aura light kalau misal dinyalain dan dibandingin sama flashlight, memang kerasa lebih natural dan kerasa lebih estetik ya. Itu sih fungsi, dan aura light ini bisa mengikuti ambient lampu atau cahaya dimanapun. Jadi dia bisa, ya kayak versi apa ya? Kayak versi advance-nya flashlight lah. Gue sih lebih rekomen pakai aura light daripada pakai flashlight. Cuma memang flashlight masih lebih terang. Tapi untuk foto sendiri, di harganya pasti ini sangat baik. Dan menurut gue ini bagus banget kualitasnya. Dia punya dynamic range yang oke. Terus dia shutter speed-nya lumayan bagus, lumayan cepat, jadi nggak nge-lag kalau ngambil foto. Terus dia juga ada optical image stabilization, jadi kalau bisa kalian ngambil foto yang berjalan, masih bisa ketangkap dengan baik, dan overall kerasa bagus dan enak fotonya, bagus-bagus. Dan untuk selfie-nya gimana? Untuk selfie juga cukup oke, bisa kita lihat tuh. Gambar super detail, walaupun ada filter ya, tapi at least dia masih cukup detail, cuma dia ada filter karena ini HP Cina. Dan overall filter, tapi tahu ya, gue lupa bilang, itu filternya nggak tebal banget ya. Jadi nggak separah HP lain. That's pretty good. Overall selfie juga cukup bagus, dan untuk foto low light bisa kita lihat tuh. Foto low light juga cukup oke ya. Dia ngambilnya juga lumayan cepat, hanya sekitar 2-3 detik, dan gambar kelihatan cukup terang, natural, dan enak dilihat. Video recording dia bisa sampai nge-record di 4K 30 fps. Ini dia sampel kecilnya di resolusi tersebut. So ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Cuma sayang kita kalau dari main kamera nggak bisa ke ultra wide ya, tapi dia bisa ngezoom. Nice. Kualitas foto sih kelihatannya bagus ya, kualitasnya sendiri gambarnya oke. Audio nggak tahu, kalian bisa cek sendiri. Stabilisasi juga kelihatannya bagus karena dia juga ada optical image stabilization, jadi gambar masih oke. Dan ya mari kita langsung aja tes untuk gaming performance yang lumayan surprising. Oke, moving on ke gaming performance-nya. Ini salah satu aspek yang gue lumayan terkejut. Dia pakai chipset 778G Snapdragon, dan pas gue coba tes main Genshin Impact, ini surprisingly initial play-nya smooth banget loh. Bisa kita lihat tuh di B-roll. Smooth banget ya. Starter tuh hanya first time loading aja, pas gue belum pernah pakai ability jadi agak starter, tapi overall super smooth di settingan low setting atau medium setting even. Dengan FPS 60 itu FPS-nya bisa 50-60 easy, dan overall gameplay kerasa enak banget loh. Responsif, layarnya bagus jadi quality-nya oke, dan enak dilihat gambarnya. Nice. Cuma ada satu kelemahan besar, karena ini HP-nya tipis dan bukan HP gaming. Kalau misalnya kalian main kira-kira bahasa Genshin-nya tuh lebih dari daily commission, bakal kerasa panas dan bakal kerasa trauma throttling yang cukup drastik turun performance-nya. Tapi at least dia buat main game rhythm kayak di 4DJ tuh, for example, masih cukup playable. Walaupun memang kalau misalnya main di difficulty yang cukup tinggi, itu kadang-kadang suka ada audio delay, tapi nggak kerasa banget dan bisa diadaptasiin kok. Next, untuk UI. UI ini yang gue lumayan surprise juga. Gue pas pakai Vivo, gue udah lama banget gak pakai Vivo ya. Terakhir itu Vivo S1 kalau nggak salah, dan gue kurang suka sama Vantage OS. Gue benci banget, malah salah satu OS yang gue benci itu Vantage. Tapi setelah 3 atau 4 tahun software udah mature, kayaknya ini software Cina yang paling gue suka deh. Yap, dibanding sama ColorOS, MIUI, HarmonyOS, Vantage OS gue kayaknya paling suka. Kenapa? Karena paling mendekati stok Android.
Yap, ini memang nggak stok sama sekali ya, dia skinnya yang pastinya nggak enteng, tapi yang pastinya nggak seberat MIUI kerasanya. Kenapa gue suka? Karena ini tuh minimalistik, yang ngingetin gue sama stok Android. Kayak misal nih, kita kalau misal buka notification bar, dia nggak pakai iming-iming pengen beda sendiri, dipisahin notifikasi sama control center, dia mesti nyatu, dan icon-icon sama bentuk-bentuknya juga ini kerasa kayak minimalis stok Android ya, kayak stok Android malah. Gak cuma itu juga, volume button, ini pretty much masih dari Android langsung ya, nggak dirubah sama sekali, pretty nice. Settingnya juga dia monoton dan kerasa lebih dewasa aja gitu. Kalau MIUI kerasa kayak anak ABG, menurut gue skinnya. Ini kerasa lebih mature. Dia masih ada app drawer juga, nice. Tapi dia ditambahin juga khas Vivo. Kalian bisa nyari by usage frekuensi yang sering dipakai, that's pretty good. Dan overall, gue suka sama UI-nya. Gak cuma itu juga, optimisasinya menurut gue ini sangat bagus untuk di HP ini. Bisa kita lihat tuh day-to-day usage-nya sangat oke. Dipakai wallet aplikasi, cepat, notifikasi cepat, multitasking cepat, semua kerasa snappy lah. Kerasa nggak ada kayak HP-nya tuh mikir, semua itu smooth dan enak dilihat. Ya memang ini bener-bener untuk nyaingin 12 Lite ya, Xiaomi 12 Lite, karena gue juga nge-praise hal yang sama di HP tersebut. Tapi gue sebenarnya kalau OS kayaknya sekarang lebih suka Vantage deh nih. Gue lupa lagi dia supportnya sebagus Xiaomi nggak ya? Apa dia masih 2 tahun atau udah 3 tahun? I don't know, kalau ada kalian tahu di bawah bisa komen. Tapi untuk versi ini udah di Vantage 13, Android 13. Pretty good. Untuk dalam info buat yang penasaran, kita langsung aja cek ya. Dalam info, dia yang pastinya support wide color gamut. Untuk refresh rate dia bisa 60, 90, 120. Itu kalian bisa setting di display setting ya. Bisa pakai smart adaptive display. Nice. Dan Wi-Fi yang pastinya L1. Last but not least, battery life-nya. Cukup impresif ini battery life-nya. Karena dia itu walaupun hanya 4500 mAh baterai, tapi dia pakai chipset yang mid-range, terus dia lumayan efisien, jadi masih sangat awet. Ini bisa bertahan easy 1,5 hari dengan pemakaian medium atau 2 hari dengan pemakaian enteng. Gampang banget ini HP untuk tahannya. Dan juga dia fast charging-nya cepet ya. Bisa sampai 65 watt, so that's pretty good. Dan sebelum kita menutup videonya ke konklusinya, gue mau bahas bentar untuk kelemahan HP ini. Karena gue kesel banget sama Vivo, ini HP hampir perfect, cuma dia tuh ngehapus fitur yang penting banget, terutama di harganya. Kayak misal, good haptics, ini haptiknya jelek. Terus, good speaker, ini speakernya mono. Semoga di Vivo selanjutnya ya, berarti V31, V31, gue harap dia bisa at least nambahin 2 hal tersebut aja. Itu udah HP yang sangat bargain banget di harganya. Gue malah setelah pakai HP ini, gue lebih milih HP ini daripada Samsung Galaxy A5 IV loh. Kita pasti nggak bisa ngebandingin sama HP gaming Xiaomi karena dia tujuannya berbeda ya. Itu untuk gaming kayak Poco F4 atau Xiaomi 12T, itu lebih ke gaming sih menurut gue ya. Ini menurut gue punya hal tersendiri, punya kategori sendiri. Ini lebih fokus ke premium feeling yang sangat nailed banget di HP ini, kecuali 2 hal tersebut yang menyebalkan. So ya, cuma segitu aja videonya, dan konklusinya apakah gue rekomend kalian beli HP ini? Kalau misalkan kalian nggak apa-apa sama mono speaker dan haptic yang lumayan jelek, ini sih HP bagus banget menurut gue di harganya. Desainnya menurut gue lebih premium daripada 12 Lite, Edge display, kerasa premium, layarnya sangat bagus, lumayan enteng, hanya 190 gram, dan dia punya foto yang sangat bagus, video yang sangat solid juga. Overall ini HP mid-range yang cocok untuk semua orang sih menurut gue. Buat para gamer masih oke, buat para fotografi dia fotonya bagus, buat para entertainment dia layarnya oke. Cuma mungkin untuk entertainment agak sedikit kurang ya, karena dia speakernya kurang bagus. Anyway, cuma segitu videonya. Kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau wallpaper, bisa komen di bawah. Komen lah, gue udah taruh link di deskripsi maksudnya. Thanks for watching. Sorry gue agak sedikit bingung, kalau ngomongnya agak bingung karena gue agak sedikit sakit. We'll see you next week untuk video HP lainnya. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe.